Salam NKRI. Teman-teman, ketika saya akan membuat video ini, saya sangat menyadari bahwa ini bukanlah tema atau pembahasan yang menarik untuk sebagian orang. Saya tetap memutuskan untuk terus membuat video ini karena menurut pendapat saya, tema terkait politik adalah hal yang sangat penting untuk kita semua ketahui. Karena itu saya mohon teman-teman jangan skip video ini, tonton sampai selesai karena ada banyak pelajaran yang berharga yang mencerahkan kita semua betapa pentingnya politik dalam kehidupan kita sehari-hari. Tapi sebelum itu, sebelum lanjut video ini, saya mohon bantuan teman-teman untuk like video ini, di subscribe untuk teman-teman yang belum subscribe, dikomentari, lalu jangan lupa tekan lonceng notifikasi supaya tidak ketinggalan video-video saya berikutnya. Dan saya juga mohon bantuan kiranya teman-teman dapat membagi-bagikan kepada teman-teman kita yang lain karena tema ini penting dan patut untuk mereka ketahui. Teman-teman, kalau kita berbicara mengenai politik, tidak semua orang tertarik untuk membahasnya. Ini adalah sebuah fakta yang tidak bisa kita nafikan. Zaman sekarang, banyak orang yang mengatakan bahwa politik itu kotor. Karena memang di dalamnya, menurut mereka, identik dengan keserakahan. Misalnya saja dalam sebuah agenda politik seperti pemilu atau pilpres atau pemilu kada, di mana para pemimpin kita lebih sering mempraktekkan politik umbar janji manis, akan tetapi setelah mereka terpilih, mereka malah lupa untuk memenuhi janji mereka itu sendiri. Bahkan dalam beberapa hal, dalam usaha untuk mendapatkan posisi atau kekuasaan pun, ada politik uang. Mereka mau membayar pemilih untuk memberikan suara kepada mereka, atau mereka rela untuk menggelontorkan sebanyak mungkin dana untuk membeli suara. Mereka juga gemar melakukan black campaign yang mengandalkan hoax dan bahkan menjatuhkan lawan, atau intinya bahwa untuk mencapai sebuah kekuasaan, banyak di antara mereka yang mengandalkan kecurangan. Alasan lain yang membuat orang beranggapan bahwa politik itu kotor adalah tingkah laku orang-orang yang terpilih dalam proses politik yang menempati jabatan-jabatan penting sebagai pemimpin negara, pemimpin daerah, wakil rakyat, atau apalah yang berhubungan dengan jabatan politik. Mereka cenderung mengesampingkan kepentingan rakyat. Kebanyakan dari mereka lebih mementingkan kepentingan pribadi maupun kepentingan kelompok mereka atau sesuatu yang lebih menguntungkan bagi diri mereka sendiri. Semua itu merupakan penyalahgunaan dari esensi politik itu sendiri. Bagi mereka yang menganggap bahwa politik itu kotor, mereka memiliki alasan pembenaran tersendiri ketika mereka melihat kenyataan perpolitikan kita saat ini yang menurut mereka politik itu jika bersih, kenapa politik itu banyak mendatangkan masalah? Kenapa politik selalu banyak mendatangkan keriuhan? Ada juga menurut mereka banyak kekacauan yang terjadi di negara kita karena disebabkan oleh politik yang kotor. Mereka juga mempertanyakan mengapa politik lebih sering menimbulkan kekacauan dan keriuhan. Mengapa politik lebih banyak mudaratnya daripada manfaatnya. Mengapa politik lebih sering menempatkan wajah buruknya ketimbang wajah manisnya. Begitulah mereka mempertanyakan banyak hal yang berhubungan dengan politik. Dari pertanyaan-pertanyaan di atas, mereka simpulkan bahwa politik memang sering disebut sebagai upaya atau niat-niat yang kotor untuk mendapatkan sesuatu atau mendapatkan kekuasaan. Jadi penanya mengatakan bahwa politik kotor karena hasilnya atau outputnya sering menghasilkan sikap-sikap, perbuatan-perbuatan yang tidak bermartabat dari orang-orang yang terlibat dalam politik maupun mereka yang berada dekat dengan politik. Menurut mereka yang apolitis yang mengatakan bahwa politik kotor, watak dasar dari politisi kita itu memang kotor, begitu pendapat mereka. Yang tadinya pun bersih ketika mereka terlibat dalam politik mendadak menjadi kotor. Yang tadinya baik, alim hidupnya, bisa-bisa saja tiba-tiba menjadi sangat sangar dan ganas ketika mereka berada dalam cengkraman atau rangkulan politik. Bahkan yang tadinya hidup bersosial menjadi eksklusif dan tidak peduli pada rakyat. Yang tadinya mengemis suara rakyat berubah menjadi sombong setelah mereka mendapatkan jabatan. Yang tadinya ramah dan suka untuk menebar janji manis berubah menjadi pengkhianat, mohon maaf, yang seolah-olah pikun merupakan janji-janji mereka. Begitulah anggapan orang-orang yang berpandangan bahwa politik itu kotor. Dan hal ini tentunya
kita juga tidak tepat jika kita menyalahkan pandangan mereka. Karena memang penampakan perpolitikan kita kebanyakan memperlihatkan wajah yang demikian. Meskipun kita juga harus mengakui bahwa tidak semua pelaku politik di negeri kita berbuat seperti itu. Ada sebagian kecil pelaku politik Indonesia yang baik. Meskipun dalam usaha kita untuk menemukan politisi yang baik, seperti kita mencari jarum dalam jerami. Mengapa politik penting untuk kita ketahui? Alasannya, karena politik membahas hal-hal yang menyangkut kehidupan kita sehari-hari, menyangkut hayat hidup orang banyak, menyangkut pembuatan regulasi yang mengatur kehidupan kita dalam berbangsa dan bernegara, juga menyangkut cara mempengaruhi orang lain, baik di suatu lembaga, suatu organisasi masyarakat, bahkan di birokrasi kita. Politik juga merupakan ilmu atau suatu ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang kekuasaan, tentang negara, pengambilan keputusan, dan lain-lain. Di mana semua kegiatan yang menyangkut politik berkaitan langsung dengan kepentingan kita dan kepentingan kehidupan kita dalam berbangsa dan bernegara. Teman-teman, yang patut kita sadari bahwa hampir seluruh sendi kehidupan kita dipengaruhi oleh politik. Yang saya maksudkan adalah bahwa banyak hal berhubungan dengan peraturan, regulasi yang berkaitan dengan berbagai sektor yang berdampak langsung dalam kehidupan kita bermasyarakat. Saya kasih contoh misalnya di sektor ekonomi seperti politik bisnis dalam regulasi badan usaha, kebijakan moneter, kebijakan perbankan, distribusi barang dan jasa, pengadaan kebutuhan masyarakat, dan masih banyak lagi contoh-contoh lainnya. Sementara itu di sektor pendidikan seperti regulasi di bidang pengembangan sumber daya manusia, penyaluran sumber daya manusia, sertifikasi tenaga kerja, dan bahkan serapan tenaga kerja, dan masih banyak lagi hal-hal lain yang berkaitan dengan politik di dalam aspek kehidupan kita. Artinya hampir seluruh dalam kehidupan kita sebagai warga negara selalu memiliki hubungan dengan politik. Itulah kenapa politik praktis perlu dipahami oleh kita semua, sehingga kita sebagai warga negara tidak mudah diperdaya oleh penguasa yang berakibat hilangnya hak kita sebagai pemilik kedaulatan tertinggi di negara Kesatuan Republik Indonesia. Teman-teman, untuk memberikan pemahaman yang benar kepada kita tentang politik, maka perlu kita mengetahui dengan sebenar-benarnya tentang pengertian politik secara etimologis. Kata ini berasal dari bahasa Yunani, yakni kata politikos, yang berarti dari, untuk, atau yang berkaitan dengan warga negara. Dengan demikian dapat dipahami bahwa politik adalah proses pembuatan dan pembagian kekuasaan dalam masyarakat, yakni dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Puncak dari proses politik akan berujung pada terpilihnya seseorang atau sekelompok orang yang kita percayai untuk mengatur negara yang kita sebut sebagai penerima mandat dari rakyat untuk berkuasa atau untuk memerintah. Semuanya ini pada akhirnya akan mengarah pada penentuan regulasi atau aturan yang mengikat kita sebagai warga negara dan berwujud pada proses pembuatan keputusan-keputusan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Teman-teman, kata politik juga memiliki kesamaan arti dengan kata Yunani, yaitu kata politeia atau kata republik, yang ditulis dalam sebuah karya filsafat dan teori politik yang paling berpengaruh oleh salah seorang tokoh filsuf besar, yaitu Plato, sekitar tahun 360 sebelum Masehi. Kata ini berasal dari kata polis, di mana kita ketahui bahwa kata polis itu adalah penyebutan untuk negara kota. Kata ini memiliki arti, yakni usaha untuk mencapai kebaikan bersama. Sekali lagi, kata politeia yang merupakan persepadan dari kata polis memiliki arti sebagai usaha untuk mencapai kebaikan bersama. Juga dapat diartikan hak-hak warga ke bentuk pemerintahan yang berasal dari rakyat. Spirit lahir dari negara kota atau polis di Yunani adalah bentuk perlawanan rakyat kepada keabsolutan kekuasaan monarki atau kekuasaan kerajaan pada waktu itu. Ini merupakan semangat dan simbol perlawanan rakyat atas kesewenangan pemerintahan monarki yang berpusat pada kehendak, pada keinginan, pada kemauan seseorang yang disebut raja yang cenderung merampok hak rakyat dan merugikan rakyat. Karena itu saya mau katakan esensi, makna, spirit, bahkan titik picu lahirnya politik sesungguhnya sangat amat dan teramat mulia dan baik.
Hanya saja, seperti pengalaman dalam kehidupan kita sehari-hari, praktek politik memang tampak seolah-olah kotor. Penyebabnya, karena mereka yang berada dalam lingkar kekuasaan politik tidak paham, bahkan mungkin saya sebutkan tidak tahu apa-apa terkait politik. Mereka maju untuk berkontestasi dalam perebutan kekuasaan politik karena mereka punya uang, juga punya koneksi, atau juga karena mereka punya kekuatan. Tidak didasari pada pengetahuan dan pemahaman yang benar soal politik. Juga tidak didasari oleh semangat untuk mengabdi kepada bangsa dan memberikan pelayanan terbaik kepada rakyat yang telah memilihnya. Sahabat-sahabatku semua, teman-temanku semua, saya sebelum saya mengakhiri penyampaian saya akan memberikan kesimpulan secara sederhana bahwa politik itu dapat ditelaah berdasarkan beberapa hal. Yang pertama, politik adalah usaha yang ditempuh oleh warga negara, oleh masyarakat, oleh rakyat Indonesia untuk mewujudkan kebaikan bersama, seperti dalam teori klasiknya Aristoteles. Kalimat kunci atau kata kunci di sini adalah usaha yang ditempuh warga negara untuk mewujudkan kebaikan bersama, dan bukan kebaikan dan keuntungan sepihak dari segelintir orang yang dipilih untuk melayani rakyat, dan bukan melayani kepentingan pribadi mereka atau melayani kepentingan konco-konco mereka. Yang kedua, politik adalah hal yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintah dan penyelenggaraan negara. Hal-hal yang berhubungan dengan penyelenggaraan pemerintah dan penyelenggaraan negara berarti berhubungan dengan penentuan kebijakan, peraturan atau regulasi yang seharusnya memihak pada rakyat, pro pada pembangunan dan kemajuan, pro pada tujuan konstitusional dan tujuan pembangunan nasional, dan pro keadilan. Yang ketiga, politik adalah segala sesuatu tentang proses perumusan dan pelaksanaan kebijakan publik. Sekali lagi, politik adalah sesuatu tentang proses perumusan dan pelaksanaan pelayanan dan kebijakan publik. Kebijakan untuk mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur, yang merata material dan spiritual. Kebijakan yang lahir dari hati seorang pemimpin yang dipilih, hati yang tulus untuk membawa kita kepada Indonesia yang maju, Indonesia yang bermartabat, dan Indonesia yang disegani di mata dunia. Yang keempat, politik merupakan kegiatan yang diarahkan untuk mendapatkan dan mempertahankan kekuasaan di masyarakat. Namun perlu diingat oleh bapak-bapak sekalian, ibu-ibu sekalian yang berkuasa, bahwa kekuasaan harus mendapat simpati dari rakyat. Kekuasaan yang menyadari bahwa ia dipilih dan diberi mandat untuk berkuasa oleh rakyat, dan seharusnya juga melayani kepentingan rakyat yang telah memilihnya. Dalam konteks pemahaman politik perlu beberapa kata kunci tentunya supaya kita benar-benar bisa mengetahui, bisa memahami tentang politik. Pertama, kita berbicara tentang kekuasaan politik. Kita juga berbicara tentang legitimasi politik, sistem politik, perilaku politik, partisipasi politik, proses politik, dan juga yang tidak kalah penting untuk kita ketahui adalah seluk-beluk tentang partai politik yang merupakan agen penyelenggaraan demokrasi. Karena itu dapat kita simpulkan secara sederhana bahwa politik itu dapat ditelaah dengan beberapa indikator. Indikator yang pertama, politik adalah usaha yang ditempuh warga negara untuk mewujudkan kebaikan bersama sebagai warga negara yang sederajat, tanpa pandang bulu, yang berlaku adil dan manusiawi. Indikator yang kedua, politik adalah hal yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan dan penyelenggaraan negara. Ini berarti bahwa kita berbicara tentang tata kelola bernegara, manajemen bernegara, pengaturan dan penataan negara yang baik, dan yaitu yang diharapkan itu pemerintahan yang baik, bersih, benar, dan berwibawa. Indikator yang ketiga, politik adalah segala sesuatu tentang proses perumusan dan pelaksanaan kebijakan publik. Kebijakan yang pro rakyat, kebijakan yang pro kemajuan, kebijakan yang pro hukum sebagai wujud keadilan untuk semua. Kebijakan yang sesuai dengan pemenuhan kebutuhan kekinian masyarakat, dan kebijakan yang dapat membawa bangsa kita untuk mewujudkan Indonesia menjadi negara yang berdaulat secara politik, mandiri dalam bidang ekonomi, dan berkepribadian dalam kebudayaan. Indikator yang keempat, politik merupakan kegiatan yang diarahkan untuk mendapatkan dan mempertahankan kekuasaan di masyarakat, yang tetap menempatkan rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi. Wajib dipahami oleh Bapak Ibu semua, saudara-saudaraku semua,
bahwa kekuasaan itu hanya dapat dipertahankan jika kita dapat merebut kepercayaan dan hati dari masyarakat atau hati dari rakyat. Teman-teman, apapun pendapat teman-teman terkait dengan politik, entah itu teman-teman apatis atau apolitis atau tidak percaya pada politik, atau bahkan juga menyebutkan bahwa politik itu kotor, kita harus menyadari bahwa politik hadir dalam kehidupan kita tanpa kuasa kita menolaknya. Bagaimana cara untuk kita mengimplementasikan politik secara praktis dalam konteks kekinian kita saat ini dan dalam kehidupan kita sehari-hari? Tadi saya sudah paparkan sebelumnya bahwa politik itu hadir dan menyentuh semua sektor kehidupan kita. Karena itu kita harus berhati-hati dalam memilih dan menentukan orang-orang yang akan kita percayai untuk memimpin kita nanti, baik itu di pemerintahan seperti bupati, gubernur, wali kota, atau bahkan presiden. Juga ketika kita memilih wakil kita di parlemen seperti di DPRD tingkat 2, di DPRD tingkat 1, atau di DPR RI, dan itu semua harus menjadi perhatian kita sehingga kita tidak salah pilih, dan ketika kita salah pilih akan berdampak dalam kehidupan kita. Teman-teman, pada akhir video saya kali ini, saya ingin memberikan tips untuk teman-teman pada saat teman-teman akan memilih seorang pemimpin. Tips yang pertama, jangan pernah memilih orang yang mau membeli suara teman-teman atau yang mau membayar teman-teman untuk memilih dia. Karena jika dia sudah terpilih, dia akan menjadi pengkhianat yang mengkhianati suara saudara. Semua investasi yang dipakai oleh dia untuk membeli suara teman-teman semua akan dirampok kembali saat dia berkuasa. Mungkin saat ini dia bisa membayar kita dengan harga sekitar 200 sampai 500 ribu per sekali kontestasi politik. Tapi ingat, saat dia terpilih maka ia akan mengeruk uang teman-teman, uang warga negara Indonesia, uang kita semua yang kita bayar melalui pajak, yang nilainya bisa jutaan, bahkan miliaran, bahkan triliunan rupiah. Kebijakan yang ia buat pun tidak akan memihak pada kita semua, tidak akan memihak pada rakyat Indonesia, tidak akan memihak pada teman-teman atau kepada saya. Kebijakannya akan memihak untuk kepentingan dirinya sendiri dan kepentingan kelompok atau rekan-rekannya, kepentingan orang-orang yang membantu dia. Siapa yang rugi? Pastinya kita semua sebagai warga negara Kesatuan Republik Indonesia. Yang kedua, pilihlah orang yang tidak hanya sekedar membeli suara saudara, tetapi yang mau mengajak kita semua, mengajak teman-teman untuk berpikir supaya kita bersama-sama maju dan memajukan negara Kesatuan Republik Indonesia yang sangat kita cintai. Pilihlah orang-orang yang menempatkan kepentingan rakyat, yang pro pada pembangunan, yang pro pada kemajuan, yang pro pada keadilan, yang pro pada penegakan hukum yang berperi kemanusiaan. Yang ketiga, perhatikan dengan baik-baik visi dan misi mereka saat mereka nanti kampanye. Jika visinya didrive atau diarahkan untuk kemajuan dan fokus pada perwujudan tujuan pembangunan nasional, yaitu masyarakat yang adil dan makmur, yang merata material dan spiritual, maka dialah orang yang amanah, yang layak untuk kita semua pilih. Bila perlu, kita berkampanye tanpa dibayar untuk orang-orang yang punya visi jelas, agar orang-orang baik, orang-orang benar, orang-orang pro-rakyat seperti itulah yang nantinya akan terpilih. Ingat, saudara-saudaraku, kita semua rakyat Indonesia yang disebut sebagai pemilik kedaulatan tertinggi di Indonesia ini. Karena itu saya mohon kita semua, kita harus berani menentukan nasib kita sendiri berdasarkan pilihan kita yang tepat. Jangan pernah menggadai nasib kita dengan uang receh. Jangan pernah menggadai nasib kita hanya dengan dibayar sekian rupiah. Mari saat ini kita melek politik agar kita tidak dipolitisasi, tidak dibohongi, dan tidak dipecundangi oleh penguasa yang nantinya akan terpilih pada proses politik, pada proses pesta demokrasi yang merupakan pesta kita sebagai rakyat Indonesia. Teman-teman, ini saja yang dapat saya sampaikan pada video ini. Video saya yang berikutnya berjudul Mau Jadi Presiden Ada Syaratnya. Melalui video ini saya akan menyampaikan bahwa menjadi presiden itu tidak cukup punya uang, tidak cukup punya koneksi, tidak cukup dengan partai politik. Namun lebih dari itu ada syarat-syarat penting yang wajib dan harus dipenuhi oleh seorang calon presiden. Akhir kata, saya kembali memohon bantuan teman-teman untuk like video ini, di-subscribe, dikomentari, lalu tekan lonceng notifikasi supaya tidak ketinggalan video berikutnya.
dan bagi-bagikan kepada teman-teman kita yang lain supaya kita memiliki pemahaman yang baik, pemahaman yang benar terkait dengan politik dan manfaatnya politik dalam kehidupan kita sehari-hari. Salam NKRI.